Halo, selamat pagi teman-teman. Salam belajar. Kembali lagi bersama saya di tanaman bawang merah. Hari ini bawang merah saya sudah berumur 44 hari, teman-teman. Ini. Jadi ini di sini saya baru saja melakukan pengairan. Kemarin itu karena tanahnya sangat kering sekali ya, teman-teman ya. Jadi saya lakukan pengairan. Jadi seperti ini hasilnya, teman-teman. Sudah sedikit terlihat jelas bagaimana membesarnya umbi bawang merahnya. Ini beberapa sudah semakin terlihat jelas ya, teman-teman ya. Jadi kalau untuk bawang merah ini, teman-teman, kalau masa pembuahan itu dia itu nggak boleh kekeringan air ya, teman-teman ya. Nggak boleh tanahnya sampai kering, benar-benar kering seperti itu nggak boleh. Karena masa pembesaran umbi itu membutuhkan air yang banyak, teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk masa-masa umur di atas 40 hari ini, teman-teman ya, itu kan masa-masa pembesaran umbi bawang merahnya kan. 2 hari sekali saya semprot sejenis nutrisi untuk memperbesar buah, untuk memperbesar umbinya itu. Sebenarnya kalau mau pakai KNU putih pun bisa juga, tapi dosisnya sedikit saja. Kalau kalian mau cari di toko pertanian, itu pun ada juga yang khusus untuk memperbesar dan untuk membuat umbi bawang merahnya menjadi merah keungu-unguan, teman-teman. Itu di toko pertanian ada. Di sini kalau bisa kita saling sharing bagaimana. Karena di sini saya juga masih belajar. Kalau mungkin teman-teman banyak yang lebih tahu dari saya atau mungkin banyak yang perlu disampaikan, silahkan sampaikan di komen. Nanti kita cari tahu sama-sama mana yang lebih baik gitu. Kering sekali, teman-teman. Kalau tanah kering itu bisa menghambat pembesaran umbinya ya, teman-teman ya. Dan kemarin itu tanahnya sangat keras sekali, teman-teman. Kalau yang di sini itu jadi keseluruhan kena full matahari. Kalau yang ada plastiknya itu matahari mungkin nggak begitu kuat kena tanahnya langsung ya, teman-teman ya. Di sini ada beberapa ya, teman-teman ya. Dulu kan masa tanam itu kan benihnya kecil-kecil kan, yang terakhir itu. Karena masa tanam itu kita memang dahulukan yang besar-besar dulu, teman-teman. Nanti toh pun kalau sisa itu pun yang kecil-kecil nggak apa-apa lah. Tapi ternyata itu pun masih kurang juga. Jadi yang kecil pun akhirnya kita tanam juga. Dan kalau yang sebelah sini ini terhitung kecil-kecil ya, teman-teman ya. Mungkin sekitar seujung kelingking lah itu bawang merah yang ditanam itu. Dalam hati ingin tahu bagaimana sih kalau yang kecil pun ditanam juga. Dan hasilnya pun lumayan memuaskan juga. Untuk benih yang kecil-kecil ini kita ujungnya nggak kita potong, teman-teman. Jadi langsung apa adanya ditanam seperti itu aja. Dan memang kelihatan sih kalau yang nggak dipotong ujungnya itu dia memang lebih lambat ya, teman-teman ya. Dalam masa pertumbuhan keluar tunas baru itu dia sedikit terlambat. Jadi ketika yang sebelah sana itu mungkin sudah agak membesar, dalam arti umbinya di sini pun masih belum kelihatan, teman-teman. Contohnya seperti ini pun masih belum kelihatan kalau akan membesar umbinya. Cuman baru kelihatan batang saja yang terlihat ada. Tapi untuk pemekaran untuk calon umbinya itu belum ada ya, teman-teman ya. Itu ya, kalau nggak begini ya kita nggak tahu, teman-teman. Sebaiknya ya semuanya harus dicoba dulu gitu. Jadi mungkin kalau kalian tidak mau memotong ujungnya itu, kalau mau langsung tanam semuanya itu pun nggak apa-apa juga. Tapi ya disarankan semuanya saja biar pertumbuhannya tetap bersamaan, beriringan gitu ya. Kalau sebagian dipotong dan enggak, itu mungkin yang dipotong akan cepat keluar tunas dan mungkin pertumbuhannya akan lebih cepat juga. Beda dengan yang nggak dipotong.
Tapi sebenarnya di sini pun kalau ada yang belum pecah juga, itu pun nggak banyak lah teman-teman. Nggak tahu kenapa, atau mungkin memang bawaan dari umbinya yang memang kecil-kecil, jadi lambat perkembangannya. Jadi masa keluar tunas pas awal itu lambat keluarnya gitu, karena mungkin benihnya berambang itu kecil-kecil ya itu. Tapi secara teori, kalau kita potong itu ujung bawang merahnya, kemudian kita tanam, itu munculnya tunas itu akan lebih cepat teman-teman, daripada yang enggak kita potong langsung kita tanam. Mungkin kalau yang enggak dipotong itu ya keluar, tapi cuman menyesuaikan kan dengan mungkin pupuk atau lahannya gimana, tanahnya gimana, baru bisa keluar anaknya banyak, maksudnya pertumbuhan tunasnya banyak. Tapi kalau yang kita iris itu sudah otomatis pasti keluar anaknya banyak. Apalagi kalau kita irisnya semakin banyak, itu keluar anaknya pasti banyak teman-teman. Tapi kalau anaknya banyak karena kita ngirisnya terlalu banyak, itu pun sebenarnya kurang maksimal juga teman-teman. Kalau saya pernah sharing dengan tetangga saya itu, kalau sebaiknya itu tetap dipotong, tapi yang dipotong sedikit saja, mungkin sedikit saja teman-teman, mungkin sekitar 3 mili sampai 5 mili lah, seperti itu. Oke, jadi sekian dulu ya teman-teman ya. Kita lihat perkembangannya hari-hari ke depan bagaimana sampai masa pemanenan nanti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.